Saya waktu itu pernah motret wedding Mas. Iya. Motret wedding itu mantannya nggak datang bos. Oh. Nah, terus Kamu jadi stuntman, jadi gini, peran pengganti. jadi lucu nih. Jadi Di mana itu? di Jogja. Di Jogja. Saya waktu itu ini pengalaman di Jogja. Pengalaman di Jogja itu saya motret mantan yang mempelai laki-lakinya nggak ada. Enggak, tipsnya apa kalau juara lomba itu sebenarnya ada enggak sih tipsnya? Iya, kamu juara 1 terus sampai di blacklist. Kita bertemu kembali di Let's Go Podcast versi video. Betul. Dan saat ini Let's Go Podcast hadir dengan kemasan istimewa. Kita saat ini rekod di sebuah tempat kuliner yang sangat asri luar biasa. Betul. Dengan nuansa pedesaan, dengan menu masakan pedesaan yang sangat luar biasa rasanya. Kita tadi sudah mencicipi jangan lombok, kemudian tempe gare. Terlihat ngapusi sekali. Mulutnya masih kering gitu. Kita ada di Warung Belik, Warung Belik. Nah, Oke, Warung Belik adalah destinasi kuliner yang ada di Yogyakarta yang patut Anda coba karena di sini menyuguhkan suasana pedesaan yang masih asri. Ini lokasinya benar-benar di tepi sawah, ada sungainya, pelayanannya juga menggunakan teknik-teknik konvensional. Jadi ini benar-benar dirancang, dikonsep menjadi sebuah tujuan wisata kuliner yang Jogja banget. wah, keren sekali. View-nya sawah, kemudian menunya tradisional. Tapi Ada- sudah nyoba? Saya jangan lombok tadi. Wah, Luar biasa. kelihatan bohong. Habis lu yang hari ini. Iya tuh. Saya komandan lomboknya tadi. Tapi ini mungkin sebuah alternatif untuk teman-teman yang ingin menikmati kuliner dengan nuansa sawah dan juga menu-menu tradisional. Silakan Warung Belik, karena Warung Belik adalah sebuah warung yang ada beliknya Oh iya. dan Belik itu adalah mata air kecil. betul. Dan Warung Belik ini punya Instagram, Luar biasa. nama akunnya Waroeng Belik. Waroeng tanpa Belik. spasi. Silakan di-follow untuk update promo dan juga informasi lainnya. Oke, dan sehubungan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 saat ini kita akan mencoba membawa suasana, membawa semangat, membawa inspirasi untuk seluruh teman-teman yang saat ini menyaksikan Let's Go Video Podcast. Dan apa itu pesan yang akan kita sampaikan hari ini? Kita mau mengajak teman-teman bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan apa yang bisa kita lakukan di depan mata kita. Wah, Oh, kaitannya dengan era internet atau era digital, pasti teman-teman tidak penasaran dengan bintang tamu kita kali ini karena biasa saja. tapi beliau punya sesuatu yang ingin kita bagikan. Ini adalah salah satu pengurus atau penasehat yang perlu dinasehati Iya. dari sebuah komunitas foto. Ada komunitasnya namanya IVEMO. IVEMO ini adalah komunitas yang sangat terkenal bagi yang sudah kenal Wih, keren dan sekali. yang akan kita wawancara ini juga sangat dikenal oleh keluarganya sendiri. Kita sambut saja Mr. Hendra Bahagia. Yeay. Mr. Tepuk Hendra. Tepuk tangan sendiri, tepuk tangan sendiri. Gimana? Mr. Hendra Rasanya sedih ya kayaknya mau ketemu kita Iya, itu. susah mau ketemu susah itu. Ngatur waktu susah banget. Keren. Oke. Indra ini Meskipun suasana pandemi penuh dengan ketidakpastian dan juga persyaratan protokol kesehatan, tetap berkarya melalui IVEMO. IVEMO itu adalah kepanjangannya International Female Model. International Female Model. artinya apa? Maksudnya Eh, kok namanya seperti itu? sebenarnya juga yang bikin gabut juga sebenarnya. Nggak, jadi ini satu komunitas kumpulan teman-teman yang hobi foto, kebetulan hobi foto fashion, fotografi. Hmm. Terus kita bikin wadah daripada kita berpencar daripada kita geng-gengan, blok-blokan, mending kita jadi wadah sendiri terus kita berkegiatan bareng untuk bikin satu karya gitu. Itu internasional itu berarti di seluruh negara Iya, ada. kita ada di Indonesia, ada di Taiwan, ada di Hong Kong, ada di Malaysia, ada di Singapura. TKI apa itu maksudnya? Enggak, maksudnya ya teman-teman di sana. Oh ya. Iya. Maksudnya International Female Model itu Iya. klub female model atau klub fotografer yang suka Female. female? Iya. Oh, loh ini kan perlu diperjelas karena kan dari namanya kan International Female Model. Jadi ketertarikan female itu bukan, maksudnya
apa itu teman-teman yang suka foto female itu. Nah, berarti Oh. kan banyak tuh yang sering ngadain ayo hunting, ayo Hunting, motret. iya. Kita ngajak teman kita atau kita istilahnya profesional, kita ngambil satu model atau Iya. 3 model sekaligus di bawah sebuah tempat. Sekaligus kita bisa iklanin tempat itu Iya, betul melalui sekali. Ivemo. Betul. Nah, seperti Akun IG-nya kalau mungkin teman-teman di rumah mau kepo-kepo. Banyak teman-teman kita kalau pusatnya itu namanya apa akun official itu ada ivemo.id ivemo.id nanti di tiap kota tuh ada. Nah, di tiap kota kalau misalkan Jogja. ivemo.squad Yogyakarta, Oh. ivemo.squad Solo, Hmm. Semarang dan seterusnya. itu kalau mau ikut itu apa syaratnya? Punya kamera aja atau punya ketertarikan? Di female-nya. Syaratnya sih ini aja sih mas, nggak ada sebenarnya kita nggak ada syarat Cuma kayak- orang Spek dari- kamera juga nggak dibatasi. Nggak ada. Pakai daripada HP. nggak ngapa-ngapain. Iya, daripada ngapa-ngapain. Modus ya itu, modus yang diorganisasi. Oh. Oke, Jadi jadi kegiatannya hunting. Iya, Kemudian tantangan itu kan female itu berarti objeknya tetap manusia ya, female-nya iya, itu. Iya, manusia. Apa yang membedakan dengan objek lain alam atau apa itu? Beda mas, kita kan menggunakan manusia kan. Manusia. Iya. Benda hidup ya kan. Enggak maksudnya tekniknya atau mungkin Sebenarnya sebenarnya sama aja sih mas, cuman yang di frame itu nanti lebih ke female itu tadi, lebih ke oh, perempuan. itu kita tadi. mengeksplor bagaimana seorang Iya, keindahan ciptaan Tuhan ya. Iya. Kita ngomongnya bukan bermaksud untuk mengeksploitasi. bukan, ya bukan, itu bukan, tapi kita menjadikan itu model tuh untuk bagaimana kita mengeksplor berbagai sisinya ya, Iya, benar yang sekali, Mas. yang positif tentunya. Iya. di era pandemi COVID-19 ini apa saja yang sudah dilakukan? Soalnya saya lihat Mas Hendra itu katanya kan COVID, katanya pandemi, tapi Instagramnya tuh Aktif update terus. tuh. Oh, mencurigakan Banyak sekali. kegiatannya itu loh. Selama pandemik Tetap ini berdampak ya? jelas mas, sangat berdampak. Jadi sebelumnya itu kita hampir tiap bulan itu minimal 1 kali kita bikin event hunting bareng. Bareng. Hunting bareng yang Itu ada hadiahnya apa gimana kalau kayak gitu atau ada cuma- yang hanya sekedar hunting, ada yang hanya sekedar apa namanya lomba Lomba macam-macam, ada? Mas, macam-macam. Ada yang apa namanya ada hunting workshop lomba gitu kayak gitu juga Biasanya ada. sebulan sekali. Sebulan sekali biasanya. Oh. Selama pandemi COVID ini off. Wow. semuanya. Iya, off Termasuk semuanya. job profesional pun Termasuk job profesional kebetulan. terakhir kapan? Iya. Saya terakhir ngejob itu Maret mas. Jamur. Sama. Maret akhir lah itu. Iya. Maret akhir. Berarti banyak temannya Setelah ya. masuk April langsung postpone semua event. Iya. Event postpone ya adalah sekitar 15 titikan itu event itu yang Oke. 15 titik. Mas Hendra juga kita dengar kemarin mengadakan apa yang dinamakan virtual photo shoot Oke, ya. virtual photoshoot ya. Itu juga salah satu terobosan di era pandemi. Iya. Boleh dijelaskan seperti apa? Apa Nah. itu? Tekniknya seperti apa? Jadi gini mas, kemarin karena kita tidak ada kegiatan, terus kita merasa tergugah gitu, bukan tergugah, kasihan juga teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain, terus tidak bisa menyalurkan hobi, mau keluar kena protokol, mau ketemu orang social distancing dan Betul. segala macam gitu kan. Terbersit Akhirnya, itu, ya, muncul ide akhirnya itu. kita punya ide, gimana kalau kita bikin foto hunting tapi virtual gitu. Oh. Bahasa kerennya virtual photoshoot. Jadi Virtual modelnya itu entah di mana. Enggak, jadi yang jadi ada beberapa teknik mas, Ah. tapi yang teknik yang kita pakai adalah saya dan beberapa admin 3-4 admin itu kita mengoperate laptop, komputer dan kamera gitu kan. Ha-ha. Nah kamera itu diarahkan ke model. Oh. Nah, nanti laptop atau komputer itu online via Zoom. nge-share Oh, biasa. nge-share fotonya itu. Nge-share link mas. Nge-share orangnya itu Iya, ya. jadi kita bisa conference bareng. Nanti kan si screen itu kan akan dominan yang di admin yang mengurusi ya. pada saat di Kan lokasi bisa itu. ya diaktifkan Ah. yang adminnya aja. Nah, nanti teman-teman Motret. motret layar, entah layar HP, entah layar Oh, laptop. berarti termasuk kurang kerjaan ya itu. Sebenarnya kalau dibilang kurang kerjaan enggak juga, Mas, malah ada duitnya kok. Wah, Wah, saya setuju. menarik ini. Oh, kalau ada Bisa duitnya mau diduitkan ya? Iya. mau apa-apa juga bagus, Mas. Itu Oke. berarti masuknya ke sponsor ya, bukan Ya, ke penjualan ke klien ya. Nah, kebetulan kemarin pas kita mau mengadakan kegiatan, kita mengajukan ke sponsor Oh, ada sponsor. yang biasa support kita gitu. Jadi Berarti itu kebetulan- kreatif kita aja biar kita bisa dapat sponsor ya Iya, sebenarnya. betul sekali. Dan Oh. ini udah jalan yang ketiga kali. Tapi unik nggak hasil-hasilnya itu kalau motret layar lah istilahnya kan seperti itu apa? Berarti bisa dikatakan itu mengcapture itu, bisa. eh Beda ya? Yo ngesut sebenarnya layar ya. kalau dari sisi harfiah,
Dari segi harfiah itu kalau virtual photoshoot itu yang difoto layarnya. Layarnya. Ya, pakai Tapi kamera beneran. Pada prakteknya banyak yang Capture, screenshot, apa namanya, capture dari layar monitor laptop dan komputer kayak gitu. Screenshot kan mungkin dia tidak. Cuman kalau saya pribadi itu ketika saya melakukan virtual photoshoot, saya berarti memotret lagi layarnya dan nanti akan ada pertanyaan, bedanya apa Mas? Motret langsung sama virtual photoshoot beda. Yang pertama online, yang kita tidak langsung ketemu dengan objeknya si modelnya Modelnya. itu. Yang kedua, dari situ kita bisa kita tambahkan properti, misalkan ini ada layar laptop kita tambahin properti depan buat jadi foreground, nanti backgroundnya kita kasih Oh, efek-efek di apa respon gitu. itu ya? Ya, kita bikin kita nanti Itu kita, juga termasuk penilaian atau gimana kalau iya Mas, itu respon kalau foreground di gitu? lomba itu nanti itu masuk kategori penilaian kreativitas sih sebenarnya. Oh. Sekarang kalau misalkan kita nggak kasih properti, nanti hasil foto kita sama yang lain Mas. Heeh, Apalagi betul. cuma screenshot. Iya. Nah, Kalau kita jelas sama. ya pasti sama. Paling bedanya cuma tone aja tuh. Tone Tone color aja. itu kan seleranya masing-masing, Ya, selera masing-masing. main tone kayak Kan gitu. ada yang merek apa gitu color tuh kan. Oke. Oh iya iya. Jadi konsepnya tetap jarak jauh, memakai teknologi internet Iya. dan tetap bisa berkarya. Iya. Yang jelas intinya Intinya bisa dijual ke sponsor. betul, intinya kan fotografernya juga dapat kerjaan, syukur-syukur dapat duit, modelnya pun juga dapat kerjaan. Betul Pasti sekali. ada duitnya. Betul sekali. Jadi sama-sama simbiosis mutualisme dengan memanfaatkan apa yang ada di depan mata. Siap. Wah, keren. Gitu. Ini Jadi terobosan memang juga. memang Terobosan juga tuh. Itu idenya karena ada pandemi ini ya, Bel? Iya, karena ada Tetap pandemi. dipepet ke kahanan itu ya, istilah Jawa itu. Iya, betul. ada nggak ide-ide yang lain yang belum dilakukan oleh teman-teman? Yang Yang abis- masih rahasia. setelah ini Tapi diomongkan nggak nggak apa-apa. apa-apa saya ngomongin aja. Biar teman-teman tuh tergerak buat yuk. Nah, terpacu. Betul. Kalau kata temanku komunitas Jogja itu ojo ogah-obah. Oh, Ojo ogah-obah. itu kan kata saya. Oh iya. Oh, kamu kan temanku. Ojo ogah-obah. Maksudnya gini, nanti bulan depan tuh kita mau bikin workshop Mas. Workshop kemarin juga udah ada sih workshop workshop virtual gitu, virtual workshop gitu kan. Nah, besok ini kita mau ngadain lagi workshop terus sama lomba ini Mas, lomba virtual lagi, tapi konsepnya nggak kayak kemarin. Bedanya apa? Apa? Bedanya yang sama yang kemarin? Beda. Kalau kemarin kan konsepnya kan mungkin hanya casual. Terus Ah. yang baru 3 hari kemarin pas tanggal 15 itu saya lakukan Lomba itu makan kerupuk ya? lomba makan kerupuk. Tahu saya. Lomba makan kerupuk, lomba bantal-bantalan yang di atas kolam renang itu kita Makanya itu tema modelnya ya? Iya. Kan kalau protokol kesehatan tuh nggak boleh berkerumun. Berarti adminnya aja yang jalan. Misalnya Iya. nih ke Borobudur adminnya, Iya. dia masang kamera di sebuah Iya, titik. ah. Nanti mereka tetap dari rumah gitu Iya, ya, betul. tetap Oh, virtual iya. photoshootnya dari rumah, tapi angle-nya bener-bener nggak green screen ya. Iya. Ini bener-bener di tempat Real. wisata. Betul. Dan tempat wisata itu pun bisa diduetkan. Dalam artian kan kita bisa mengiklankan tempat-tempat yang dituju. Iya. Misalnya di wisata A, wisata B, wisata C. Berarti kan bisa dapat sponsor lah. Bisa. Ya juga, cuman kebanyakan tempat di sini atau yang udah terkenal itu malah kita yang bayar Mas. Ngecas. Oh, ya? jangan Kita yang terkenal. bayar ya? Kita akan bikin tempat itu terkenal karena kita. Nah, itu. Ah. Mungkin itu bisa disiasati dengan teman-teman Pok Darwis yang ada di sebuah tempat yang Iya. mungkin belum Kelompok terekspos. sadar wisata. Iya, iya, Jadi betul. nanti kita bisa kerjasama. Ya, Nanti diganti bisa kelompok sadar kamera saja berarti. Karena ini foto. Tok Dharma berarti. Dan wah itu keren sekali. Berarti tetap berpikir, tetap menyiasati keadaan pandemi. Dan mungkin teman-teman di rumah ini kan Mas Hendra ini profesional dalam artian sudah kepentingannya untuk profesi fotonya itu. ya profesional artinya bayaran gitu. Nah, mungkin ada nggak atau mungkin tips? Mungkin teman-teman di rumah punyanya handphone. Handphone zaman sekarang kan tahu sendiri Bagus, Mas. kualitas kameranya. Iya. Kadang lebih bagus dari DSLR yang sudah ada gitu. Tapi harganya juga beda. Nah, ketika ada produk, mungkin teman-teman di rumah ada produk produk apalah kue, roti, apa segala macam. Ada nggak jurus khusus, angle terbaik atau mungkin apa ya tips foto memakai handphone itu yang umum-umum aja seperti apa? Sebenarnya gini Mas, kalau kita bicara handphone, terus bicara tentang kamera handphone, memang sekarang kamera handphone itu bagus-bagus, gitu. Tapi tetap tidak bisa ngalahin yang dari kamera SLR, Ya, seperti tetap. itu gitu kan. Tapi memang yang namanya produk jualan itu pasti
dia mengunggulkan barang itu sendiri gitu. Hmm. Tapi untuk teknologi sekarang kamera di handphone sudah lumayan bagus mas. Contoh misalkan yang gambar buah setengah itu, saya sebutnya nggak apa-apa ya, misalnya iPhone gitu. Oh, buah setengah itu iPhone. Oh. Padahal seperempat gitu. Misalkan iPhone gitu, itu bagus kamera. Nah sekarang kalau tips dan trik bagaimana caranya, misalkan ada sebuah produk, kalau gini, yang paling utama itu mas, yang paling utama itu kalau kita mau pakai kamera handphone atau kamera SLR atau mirrorless, itu yang paling pertama kuncinya adalah jangan kekurangan cahaya. Jangan Oh. kekurangan cahaya. Ya, itu dah Dasar, udah- basic itu udah sekali ya. basic sekali. Basic. Hmm. Nah, kalau kita ngomongin handphone, apalagi misalkan handphone untuk memotret produk itu bisa nggak bisa gitu. Tapi yang penting pastikan cahayanya itu cukup. Hmm. Ya, betul. Pastikan cahayanya itu cukup. Karena ketika misalkan, kalau misalkan ini ada telepon lagi nih. Oh udah, nggak usah diangkat dulu ya. Oh, Nggak Pak. usah. Dari pemirsa ini, Mari dari saya pemirsa, beli. dari pemirsa ini. Pastikan cahayanya cukup mas. Karena ketika dia kekurangan cahaya, si handphone itu akan noise. Betul. Kameranya akan noise. Gitu. Berarti diusahakan cahaya alami. Karena pada dasarnya fotografi itu adalah fotos dan grafos. Betul. Bener nggak? Bahasa mana? Lur sana. Yunanos. Yunanos. Yunani. Bermain cahaya. Jadi menggambar dengan cahaya. Betul. Bagaimana kita memaksimalkan cahaya. Bahkan Betul. di cahaya yang redup pun kalau kita bisa mengeksplornya itu juga Ya, menjadi sebuah Betul sekali, Mas. cerita, membuat Betul sekali. sebuah karya. Yang Hmm. penting kalau dengan handphone itu jangan sesuaikan dengan kebutuhan si kamera itu. Mau Betul. cahaya alami atau artificial atau cahaya buatan itu bisa mas. Hmm. Mau kita malam nih ya kita pakai lighting, Lighting, pakai apa. tambahan. Yang penting tuh pas cahayanya sesuai pakai, Betul. pasti bagus. Dan itu menurut Mas Hendra lebih dari cukup untuk kepentingan promo sosmed ketika teman-teman punya produk di rumah. Cukup sih mas, kalau lebih enggak. Cukup ya berarti. Kalau lebih Nanti gua nggak laku. Iya. 10% buat Iya saya. siap. Oke. Oke, itu tips untuk memaksimalkan apa yang Anda pegang dengan handphone, tapi tetap kita menyarankan kepada adik-adik khususnya jangan mentang-mentang sudah pintar pakai handphone tapi Anda tidak belajar menggunakan kamera yang Betul sesungguhnya. mas, betul mas. Karena kamera yang sesungguhnya itu banyak hal yang bisa Anda pelajari. Iya. Dari mulai permainan kecepatan, permainan masuknya cahaya dan lain sebagainya, itu kan bikin Betul. feelingnya bagus. Nah, jadi tergantung peruntukannya untuk apa itu ya? Iya Mungkin. mas, tergantung kebutuhannya apa. Kebutuhannya. Iya, misalkan Hmm. kita profesional interior, gitu kan, foto profesional interior, dia memotret interior gitu, pakai HP gitu. Ya, biar nanti. Oh, tetap beda Ini ya. kamu kopi boleh diminum kopi. Oh, Boleh. boleh. Kalau ada yang diminum silakan. Dari warung belik luar Oh, iya, biasa makanya. kopinya. Bagaimana? Bisa dinikmati kopi warung belik? Seperti kopi-kopi yang lain ya. Yang ngomong yang bagus-bagus sponsor ya. Warung beli ini kopinya dari Lampung mas. Oh, iya toh? nggak tahu ya. Kopi identik dengan mungkin editing, menemani teman malam, proses, dikejar deadline. Itu mas, saya kalau balik ngomong kopi ya, kalau ngedit harus ada kopi mas. Kalau Kenapa? enggak ngantuk. Oh, Oh, gitu. iya. Berarti untuk raup, untuk cuci Bisa. muka. Yo, Untuk kalau lilipan. sikat gigi bisa. Jangan terlalu lucu lah. Kan dari tadi kayaknya belum lucu. Tapi keren sekali loh, di suasana seperti ini tetap bisa berkarya, bahkan ada sponsor masuk. Dan ini peluang juga untuk teman-teman yang mungkin Ya. kebingungan bagaimana memanfaatkan teknologi foto di rumah. Ternyata ada virtual foto. Oke, ini Mas Komunitasnya- Hendra itu menekuni dunia foto sudah berapa lama? Saya motret itu terjun ke profesional mas ya. Iya, Iya. 2000 sekitar 2008 lah mas. 2008. Lumayan. Pertama kali bayarannya itu. Iya pertama kali. Itu ada nggak cerita yang paling diingat, misalnya apalah salah Momen tempat? apa tempat yang wedding paling atau apa? berkesan motret? Sebenarnya banyak mas, tapi motret yang paling zong itu Lensa ketinggalan. Parah kalau itu. saya waktu itu pernah motret wedding mas. Iya. Motret wedding itu mantennya nggak datang bos. Nah, Terus Kamu jadi stuntman, jadi gini, peran pengganti. jadi lucu nih. Jadi Di mana itu? di Jogja. Di Jogja. Saya waktu itu ini pengalaman di Jogja. Pengalaman di Jogja itu saya motret manten yang mempelai laki-lakinya nggak datang. Loh, itu menyedihkan. Bayangin. Mempelai laki-laki nggak Mempelai datang. laki-lakinya nggak datang, bayangin. Enggak, itu Mempelai ada wanita sudah siap di pelaminan. Semua siap mas. Dari catering, gedung, akad, penghulunya udah datang. terus Nggak, iya, Diedit.
ya nggak datang. Atau dia ngumpulin foto gitu atau di Diedit. Photoshop? Nggak, acaranya tetap berjalan. Tetap berjalan. Tapi prosesi akad Oh, akhirnya- itu delay. wedding in absentia itu namanya. Itu sidang Mas. Ya, Itu tadi- sidang di pengadilan. Tapi orangnya nggak datang. Itu sarjana hukum. loh. Bisa seperti itu kan Gitu. pandemi juga. ya, terus nanya terus resepsi gimana, tamunya gimana, ya tamu datang Eh. gitu. Ya tetap dipajang yang Tetap ngamplop juga ya. Ngalaman. ya tetap ngamplop. Selamat itu maksudnya? Ya nggak selamat, cuman mau ngomong selamat Ya selamat siang. orang maksudnya. sedih mau ngasih kita gimana gitu ya kan, ya udah. Tapi foto. itu set ending ya berarti. Kok nggak datang? Apa mereka salah rombongannya salah belok nggak datang sampai selesai, nggak datang mas. sampai sekarang? Iya nggak datang, nggak ada kabarnya. Tapi bayaran mas. Aku Ah. ya udah lunas bos. Kamu fotografer prabayar ya? Kalau sama saya tuh lunas dulu baru kerja. Ah, iya. Oh betul. iya, persis seperti saya. Tapi luar biasa pengalaman Gitu. motret wedding Nah, teman sekarang kalau gini, kalau pengalaman motret ya, zaman waktu masih filmnya nyangkut itu standar. Kelis, pakai Biasa, kelis itu Pakai ya. kelis itu, pakai film tuh, itu Pasti nyangkut. Kobong. Terus kita masuk kamar gelap, kita potong, kita roll lagi, itu masih kejadian banyak lah. Tapi kalau misalkan pengalaman motret kebetulan motret wedding dan si mempelai laki-laki yang datang itu mungkin ada bisa dihitung pakai jari ya, tapi dari 1 tahun itu mungkin ada 1 atau 2 Yo kejadian. janganlah, jangan Mungkin ada lagi ya. Teman-teman penasaran siapa pengantin prianya? Kita lihat tayangannya di sini. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, yang jelas Mas Indra ini seorang fotografer profesional dan Anda bisa ketemu Mas Indra itu ketemunya di mana sih kalau Di Instagram mas. Tapi ketemu di- pernah ya ngalami proses foto secara profesional bayaran tapi masih pakai kelis itu pernah ngalamin? Iya zaman 2008an itu pakai kelis mas. Masih Iya, kelis? masih manual ya. Iya. Mau tahu, Resikonya berat ya? mau itu? tahu bayaran saya berapa? Berapa? Saya dulu pertama kali motret dibayar itu 25.000 mas. 25.000 Iya. per roll. Enggak per roll, sekali berangkat. Oh, Sekali per acara. job, per job. Per job 25.000. Oh, itu ikut orang berarti. Ikut orang. Oh, Tapi justru orang itu justru orang itu yang bikin saya pinter gitu. belajar dari terus kamu pengalaman. lupa dengan orang itu Nggak berarti. lupa, orangnya di Semarang. Jadi kan dia bilang kalau kamu mau pinter, kamu harus pergi ke Jogja. Oh, gitu. Nanti ketemu Mas Ad, Mas Moyo nanti Oh jadi pinter gitu. Padahal orang Jogja bilang sama kita kalau kamu mau kaya kamu ke Jakarta. Jadi nggak pernah Uncal-uncalan. ketemu. Gitu ceritanya. Tetap menantang sekali ya motret pakai two style kemudian ngafterke itu. Iya. Dulu Pernah nggak kobong semua tuh? dulu zaman kalau kobong semua zaman belajar Mas. Zaman belajar itu 6 roll cuma jadi 3. Oh, itu. Tapi belum ngejob ya itu cuma latihan. Belum, Eh, cuma- Berapa isi Latihan. 36, isi berapa? Isi waktu itu 36 Mas. Kodak Tiga. atau Fuji? Itu pakai Ilford. Oh, ya Oh, lumayan. Belum pernah dengar saya mereknya. ini. Saya bukan pelaku foto soalnya. Luar biasa ini. Mulai dari analog ke digital. Berarti Indra Mas ngalami. Indra itu berhak ngomongin tentang kamera Eh. karena dia mengalami bagaimana manual, bagaimana digital. Sekarang kan digital anak kecil aja Iya, bisa. betul, Mas. Yang penting di auto 90% jadilah. Betul. Hmm. Tapi kalau kita ngalami yang manual, yang masih pakai crack itu prosesnya masih panjang. itu Perjuangan. feelingnya lebih tajam. Jadi kalau Anda milih fotografer, tanya kurikulum vitae-nya. Tahun berapa mulai? Apakah Anda pernah pegang kamera roll? Nah, itu pakai yang seperti itu. Itu Hmm. biasanya dijamin feeling yang bagus. Nge, ngafternya masih pakai lampu petromak. Wah, Jan itu. Dan dari segi pewarnaan juga mereka lebih kuat karena mereka tahu ton-ton warna bagaimana Iya. ini warna kulit itu seperti apa. Hmm. Mas Indra itu sangat apa titis tuh bahasa Indonesianya. Sangat cermat, cermat. Ya enggak cermat tuh. cerdas. Jadi pas itu loh warna kulit itu seperti apa, warna. Tapi kan ada berbagai pilihan misalnya yang infrared, Iya. yang itu yang main-main Makanya sekarang foto ini Mas, sekarang. 2-3 tahun belakangan itu lagi tren ini Mas, tone color. Tone Tone color. color. Kalau kita lihat di IG. Instagram itu di mana ada selebgram, tone-nya ini, Ah. tone ini. Iya. Itu bagi-bagi preset ya itu. Iya. Sekarang kita orang karena digital tuh namanya preset Mas. Tapi sebenarnya kita tahu nggak sih itu warna itu berasal dari mana Nah, trennya gitu. Oh, Nah, dari mana? Tren color itu tuh berasal dari jenis film sebenarnya Mas. jenis film ya. Jenis film. Jenis Kalau film kan nggak bisa berubah-ubah. Jadi Iya. kalau mau beli ya Iya. yang BW atau Iya. yang apa gitu ya. Dulu ada Fuji apa, tone-nya kebiruan, itu jenis film Mas. Jadi itu back to zaman Iya, dulu ya sebenarnya. Nah, sekarang Oh, digitalisasi. Kan dulu kan ada digital. kamar gelap. Ah. Sekarang kamar terang. Ya. Oh, Ya, itu makanya- jenis filmnya Iya, ya. itu? jenis film itu. Jadi kita dulu sudah tahu gambarnya dulu baru beli filmnya. Iya, Mas. Hmm. Jadi kalau sekarang kan
namanya zaman instan kan Instan. beda. Diolah. Iya, sekarang Instan diolah. kan tinggal mau main kemana Iya. aja, yang penting gambarnya nggak terlalu gelap gitu Iya, aja masih iya. ketolong Iya, kayaknya. habis itu di color. Oh, gitu. Dari analog ke digital, seberapa besar era sosmed, IG dan lain sebagainya mempengaruhi profesi atau mungkin pendapatan dari seorang fotografer, Mas Hendra? Sangat berpengaruh, Mas. Berpengaruh ya? Karena- Kayaknya sekarang banyak fotografer baru ya tiap hari tuh. Yang paling angkat apa kalau sosmed? IG? Sekarang sih Kalau foto? Instagram, Mas. IG ya? Sekarang Instagram. Sebenarnya banyak media yang bisa mempromosikan foto selain Instagram, Facebook. Kalau Mas Pinterest. Indra itu ikut pejuang receh nggak sih, beli apa jual-jual foto itu? Shutterstock apa tuh? Ya macam-macam, ada Shutterstock, ada Saya dulu main, Mas, sekarang apa, enggak. terlalu receh ya? Bukan Gila terlalu receh. nih. Sekarang stoknya belum nyetok lagi. Oh. Dulu saya main. Dulu Main saya ya? main di Shutterstock kayak gitu kan, terus di Bank Foto, terus dulu itu zaman kuliah. Oh. Jadi nyari duitnya salah satunya lewat situ, lewat lomba gitu. Iya. Kalau lomba saya pejuang lomba dulu, Mas. Lomba? Iya, wah ada lomba di mana? Saya pasti ikut. Pantas sekarang bikin-bikin lomba terus. Ternyata panitia Saya ya. dulu pernah gini. Bisa bentuk kurikulum vitae ya itu? Saya pernah punya pengalaman, saya diblok sama satu vendor. Karena Menang terus. Nggak boleh ikut katanya. Oh. Akhirnya saya ya karena ini buat di situ pengumumannya untuk umum, saya ngomong ke panitianya, wah ini nggak fair kalau saya nggak boleh ikut. kalau menang terus berarti punya tips toh. Maksudnya angle yang kayak Nanti- gini lah. Nanti saya kasih tahu tipsnya. Jadi sekarang aja, nanti seburu habis nanti waktunya. Lalu saya cerita yang ada. Oh, iya. Oh, iya. Nah, karena saya diblok, wah ini nggak bisa nyari duit nih mahasiswa. Ya kan nggak bisa bayar kos, nggak bisa bayar listrik. Ya kan? Mahasiswa Saya ngomong, Harvard, saya- mahasiswa Harvard. Saya ya, ngomong suke- sama suke panitianya, itu. saya bilang ini nggak fair gitu. Terus gimana? Ya nggak apa-apa. Gini aja, Mas. Oke, saya nggak boleh ini, tapi saya minta pekerjaan yang senilai harga juara 1. Oh. Dikasih. Akhirnya saya dikasih, Mas. Saya dikasih apa? Dokumentasi acara. Jadi Oh. selama lomba saya disuruh dokumentasikan, dibayar Sesuai sama juara persis satu. Juara 1. Tapi memberi kesempatan yang Iya. lain. Akhirnya besok event-event berikutnya malah itu berkembang, Mas. Saya ada lomba foto nih. Oke. Mas kan punya Juri. Mas punya komunitas. Mas bisa nggak ngedatengin orang 200 kayak gitu. Oh, kamu tuh maklar handal ternyata ya. Trafficking. Enggak, tipsnya apa kalau juara lomba itu sebenarnya ada nggak sih tipsnya? Iya, kamu juara 1 terus sampai di blacklist. Tips yang pertama itu yang jelas unik, Mas. Unik. 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 Oke. Foto kita harus Peka ya foto dengan kita keunikan. harus beda dari yang lain. Hmm. Oh. Yang pertama unik. Yang kalau teknis segala macam itu bisa Pelajari, dipelajari ya. gitu lah. Nah, Unik itu secara apa? Angle, secara angle, secara teknis, macam-macam, Mas. Secara coloring juga. coloring juga Iya, coloring juga. Tapi boleh kalau ya kalau lomba itu coloringnya ada boleh. beberapa yang boleh, ada yang disuruh natural, ada yang juga no edit gitu. Hmm. Tapi saya lebih suka itu lomba yang no edit. No edit ya. Jadi benar-benar skillful gitu loh. Berarti kamu musuh saya, Photoshop ya saya tuh. Nah, yang terakhir adalah karakter juri. Yang terakhir. Kamu harus hafal karakter jurimu. Oh. Kan di situ udah dicantumkan Jurinya siapa? Nah, kita harus tahu seleranya dia. Oh. Gitu. Karena kalau kita mengikuti seleranya beliau, jurinya itu kemungkinan menang besar. Oh, gitu ya. Tips ikut lomba foto: 1 unik, 2 memahami Iya. karakter juri. Berarti misalnya juri siapa? Misalnya Pak Risman marah. Risman. Itu karakternya seperti itu. Kita bisa lihat foto-fotonya Pak Risman Saya gitu. dulu pernah ini, Mas. Pernah itu ketat ya. Waktu itu ulang tahun apa ya? Apa yang KR ya? Yang ditunggu Iya, KR. KR. Ya. KR ulang tahun itu ke lomba foto di Bonbin. Oh. Lomba foto di Bonbin. Objeknya satwa semua. Iya. Saya tembus juara 2 waktu itu. Mm-mm. Kenapa nggak juara 1 gitu? Karena Karena saya di print. Kan hasil fotonya dicetak. Oh. Saya di print. Saya nggak Padahal punya hasilnya bagus. mahasiswa, Mas, nggak punya Oh. duit kan. Wah, ini kalau nyetak mahal. Aduh, print aja lah. Duitnya cuma buat cukup ngeprint. Akhirnya saya ngeprint, Mas. Saya ngeprint. Nah, yang satu lagi itu di print, dicetak foto. Cetak Kualitasnya beda. cetak studio ya. Iya, saya cuma kalah di situ. Harusnya kalau ya kemungkinan ya, tapi rezekinya juara 2 waktu itu. Berarti intinya Nyom-nyomi kamu sendiri. intinya sebenarnya karyanya itu bagus. Iya. Cuma outputnya kebetulan kalah, mengurangi iya. jurinya Iya. lah. Tapi jurinya ngomong setelah beberapa hari setelah itu, kalaupun saya itu dicetak, saya itu bisa dapat juara 1. Oh. Karena angle yang saya bikin tuh nggak ada. Dan Duanya. memang briefnya lomba dicetak. Iya, Mas. bukan Oh, di kalau print. kamu itu ya Nggak memang punya duit, Mas, mahasiswa kere. enggak usah Ya. ikut lomba kalau nggak punya duit. Tapi kan sekarang kelasnya juri, bukan peserta lagi. Amin. Untuk teman-teman yang Amin, mungkin amin, amin. penasaran dengan karyanya Mas Indra, bisa follow IG-nya Hendra Bahagia. Indra Bahagia. Nanti di sana tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Ada foto anak saya tuh. Ada foto anak saya. Karena masterpiece-nya itu ya cuma anaknya itu.
Ada foto anak saya itu situ. Nanti Wah. ketemu di sana. Dan Mas Indra, pokoknya luar biasa. Terima kasih, ini mungkin membuka aura teman-teman yang sebenarnya sekarang sudah pegang kamera tapi masih Masih biasa. bingung bagaimana memulainya. Betul, Nah. ternyata ada profesi lomba, ada profesi mengenal juri lomba dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa diterapkan teman-teman. Dan Mas Indra, terima kasih. Siap. Terima Salam. kasih Mas Indra. Pokoknya Sama-sama. sukses terus untuk IFEMO dan juga Siap. kegiatan Salam buat fotografinya. teman-teman female model internasional. Besok saya undang ya kalau itu. Wah, Wah. nggak usah. Datang sendiri gak usah diundang. Istri saya nonton loh soalnya. Halo Mbak. Oke, dan teman-teman demikian tadi Let's Go Podcast edisi spesial memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Kita Semoga akan- bermanfaat, Amin. semoga berguna, semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa menjadi inspirasi buat Amin. teman-teman yang ada di rumah. Amin. Dari Warung Belik Yogyakarta kita pamit. Kita akan ngopi-ngopi sambil menikmati indahnya kuliner dan juga view pedesaan dari sini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Salam merdeka. pramuka. Merdeka, Mas. Oh iya. Merdeka.